Dan penemuan-penemuan ini dikenal dengan 4 penemuan besar Tiongkok kuno. Kalau kita telusuri lebih dalam, di masa lalu ketika Eropa lagi mengalami kemunduran besar-besaran, Cina sudah sangat maju dengan berbagai macam penemuan-penemuan yang mereka lakukan. Kalau Cina ini bahkan lebih adidaya dan lebih superpower dari Amerika karena teknologinya. Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Karena subscribe kalian akan membantu ekonomi saya. Kita akan membahas sebuah video tentang Tiongkok kuno dan penemuan-penemuannya dari masa lalu. Bicara soal Cina, kita pasti nggak akan jauh-jauh dari bayang-bayang Cina yang merupakan negara adidaya, yang dikenal dengan teknologinya, mulai dari artificial intelligence, smartphone canggih, mobil listrik, dan lain semacamnya. Bahkan mungkin juga banyak orang yang yakin kalau Cina ini bahkan lebih adidaya dan lebih superpower dari Amerika karena teknologinya. Tapi kita nggak akan ngebahas soal geopolitik lebih dalam, kita akan fokus pada pembahasan kita kali ini. By the way, sebenarnya banyak orang yang nggak tahu status sebagai negara maju dalam bidang penemuan dan teknologi bukan hal yang baru bagi Cina. Kalau kita telusuri lebih dalam, di masa lalu ketika Eropa lagi mengalami kemunduran besar-besaran, terutama sebelum era revolusi industri dimulai, Cina sudah sangat maju dengan berbagai macam penemuan-penemuan yang mereka lakukan. Mulai dari bidang pengobatan, teknologi pertanian, dan mungkin banyak hal lainnya lagi. Mulai dari dinasti Han hingga dinasti Song, Tiongkok melahirkan banyak sekali filsuf, ilmuwan, dan pengrajin yang bekerja tanpa menciptakan berbagai penemuan yang nggak cuma keren. Penemuan-penemuan mereka bahkan menjadi alasan kenapa adanya zaman sekarang dengan berbagai macam teknologi yang bisa kita rasakan pada zaman ini. Nah, apa aja dari penemuan-penemuan tersebut? Penemuan tersebut ada 4, dan penemuan-penemuan ini dikenal dengan 4 penemuan besar Tiongkok kuno, yang akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Penemuan yang pertama adalah kompas, atau bahasa Cinanya Qinanchen. Sebelum adanya kompas, sebelum kompas ini ditemukan, orang biasanya menentukan arah baik di darat maupun di laut itu dengan melihat benda-benda langit, seperti melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, dan lain semacamnya. Namun, ada kesulitan di mana tidak sembarang orang bisa melakukan hal ini. Nggak semua orang jago dalam melihat benda-benda langit seperti bintang dan bulan, karena emang untuk bisa seperti mereka ini harus benar-benar terlatih dengan pengalaman yang mungkin nggak sedikit, dan matanya sudah berkena tajam. Cara-cara ini memang tidak cukup efisien jikalau dilakukan pada zaman sekarang. Di zaman sekarang, orang dengan mudahnya melihat arah. Sekarang kan udah ada HP, tinggal buka GPS, kita bisa tahu posisi kita di mana dengan akurat dan posisi teman kita atau tujuan kita di mana dengan hanya melihat smartphone. Pada dinasti Han, orang mudah menemukan magnet itu memiliki sifat menunjuk utara dan selatan. Dari sini, orang Cina kepikiran sebuah ide menciptakan sebuah benda yang bernama Sinan atau kompas sederhana yang bekerja dengan prinsip seperti kompas pada zaman modern yang ada sekarang. Bentuknya ini cuma seperti sebuah sendok magnetik sederhana yang diletakkan di atas piringan perunggu. Kompas pada masa ini nggak langsung dipakai sebagai penunjuk arah, tapi kompas pada masa ini dipakai untuk praktik feng shui atau juga ramalan. Bagi orang Tiongkok kuno, kompas itu adalah suatu benda yang sangat misterius dan dipakai untuk menentukan harmoni dengan alam. Seiring berjalannya waktu, pada masa dinasti Song, para nelayan dan pelaut mulai sadar, kompas ini kayaknya punya potensi yang lebih dari cuman buat feng shui doang. Akhirnya mereka memodifikasi kompas sederhana tadi menjadi jarum magnetik yang mengambang di atas air atau berputar pada porosnya, selayaknya kompas modern yang ada pada zaman sekarang. Setelah menemukan kompas, lautan bukanlah tempat yang misterius dan tidak terprediksi seperti sebelumnya. Sebelumnya, orang Tiongkok nggak terbiasa menjelajahi Samudra Pasifik dan Hindia yang begitu luas, tapi setelah adanya kompas, mereka dengan leluasa bisa menjelajahi lautan-lautan dan samudra luas tersebut. Mereka melakukan ekspansi perdagangan jalur sutra, tidak hanya di darat, tapi juga di laut, yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Tanpa ditemukannya kompas pada saat itu, mungkin saja eksplorasi yang besar-besaran ini bisa saja terjadi, tapi mungkin 1 abad lebih lama. Penemuan kedua adalah bubuk mesio atau dalam bahasa Cinanya Fuoyao. Sebenarnya pada awal-awal orang-orang menemukan bubuk mesio, mereka tidak serta-merta pengen bikin senjata. Bubuk mesio itu sendiri tercipta ketika orang-orang Tiongkok kuno lagi giat-giatnya mencari obat ajaib. Tepatnya sekitaran abad ke-9 pada masa dinasti Tang, ketika orang-orang Tiongkok lagi gencar-gencarnya mencari obat untuk keabadian. Obat ajaib, obat mujarab yang konon katanya bisa bikin manusia hidup abadi. Eksperimen-eksperimen dilakukan dengan jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Hingga pada suatu ketika, mereka mulai mencampurkan
menggunakan belerang, arang, dan kalium nitrat yang menyebabkan secara tidak sengaja mereka menemukan senyawa yang bisa terbakar dengan mudah dan juga bisa meledak. Senyawa inilah yang dinamakan dengan bubuk mesiu. Awalnya bubuk mesiu cuma dipakai untuk hiburan saja, seperti untuk pertunjukan kembang api atau sejenisnya. Semenjak adanya kembang api, upacara perayaan menjadi semakin meriah dengan langit malam yang dihiasi oleh letupan berwarna-warni. Semua masyarakat berbahagia dan senang atas pertunjukan tersebut. Namun, di sisi lain, ternyata penemuan bubuk mesiu ini juga tidak dapat dikesampingkan dari penglihatan orang-orang militer. Dari yang awalnya tercipta hanya untuk kembang api, bubuk mesiu berevolusi menjadi tombak api, dan kemudian terciptalah meriam primitif. Penemuan ini akhirnya mengubah metode orang dalam melakukan perang. Berawal dari Asia, bubuk mesiu kemudian sampai di Eropa melalui jalur sutra yang menyebabkan terjadinya revolusi yang luar biasa mengerikan. Kastil-kastil yang dulunya dikenal kokoh pun runtuh. Kesatria-kesatria dengan baju zirah besinya yang dulunya tidak terkalahkan sekarang bisa dengan mudah ditaklukkan. Bubuk mesiu awal dari era senjata modern, sebuah penemuan yang secara literal dan secara jelas telah mengubah dunia. Penemuan yang ketiga adalah kertas atau dalam bahasa Cinanya dikenal dengan Zhao Jishu. Nah, kalian pasti mikir, kertas doang nih. Tunggu dulu, sebelum adanya kertas, orang-orang di seluruh dunia menggunakan berbagai medium untuk menulis, seperti ada yang menggunakan tulang, batu, kertas papirus seperti orang Mesir, dan lain semacamnya. Di Cina sendiri, orang-orang Cina biasa menggunakan bambu untuk menulis dan menyimpan dokumen-dokumen mereka. Bambu sendiri memiliki kekurangan, dia itu cukup berat. Kadang-kadang juga orang Cina menggunakan material lain seperti kain sutra. Kain sutra ini mahal, dan kadang-kadang juga orang Cina menggunakan kulit, namun kekurangan kulit ini adalah sulit untuk dicari dan jumlahnya terbatas. Bisa dibilang medium-medium ini sangat tidak efisien untuk digunakan sebagai media tulis, apalagi untuk disimpan ataupun menyebarkan ilmu pengetahuan. Hingga pada tahun 105 Masehi, pada era dinasti Han, seorang penemu, seorang kasim istana bernama Cai Lun datang dengan solusi dari permasalahan ini. Cai Lun mulai melakukan eksperimen dengan berbagai bahan dan material, mulai dari serat bambu, rami, kain bekas, kulit kayu, jaring ikan, dan berbagai macam material lainnya. Dia menghancurkan bahan-bahan tersebut menjadi bubur, lalu mencetaknya menjadi lembaran tipis, lalu dikeringkan. Nah, setelah berbagai eksperimen yang Cai Lun lakukan, akhirnya dia menemukan kertas yang super tipis dan efisien untuk digunakan sebagai media tulis dan media simpan informasi. Dibanding media tulis sebelumnya, kertas ini lebih ringan, lebih tipis, dan lebih gampang untuk disimpan, dan mungkin lebih gampang untuk disebarkan. Setelah kertas ditemukan, akhirnya revolusi ilmu pengetahuan dimulai, dan administrasi negara menjadi lebih gampang. Literatur bisa dikonsumsi oleh banyak orang, siapapun dari seluruh penjuru negeri. Kertas tidak hanya sebagai media tulis, tapi juga sebagai fondasi perkembangan ilmu pengetahuan dan hiburan bagi seluruh umat manusia. Membuka jalan perkembangan bagi literasi dan juga sebagai penyimpanan arsip ilmu pengetahuan. Nah, jika yang sebelumnya adalah kertas sebagai media tulis, yang ini adalah pasangannya, yaitu mesin cetak atau dalam bahasa Cinanya, Yishuashu. Nah, setelah kertas ditemukan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memproduksi massal tulisan-tulisan. Bagaimana cara memproduksi secara massal ilmu pengetahuan yang dulunya ditulis tangan, tanpa harus menulis ulang. Di Tiongkok, sekitar abad ke-7 di era dinasti Tang, mereka mengembangkan sebuah teknik mencetak menggunakan alat cetak balok kayu. Setiap halaman dari suatu kertas akan dicetak pada satu papan kayu, kemudian papan kayu tersebut akan dipres pada setiap halaman, terus-menerus seperti itu. Metode ini bisa dibilang cukup efektif, tapi sebenarnya belum cukup efektif jika yang ingin dicetak adalah sebuah buku dengan jumlah ratusan halaman atau bahkan mungkin ribuan halaman. Untuk masing-masing halaman dari ribuan halaman tersebut harus ada masing-masing satu alat press. Bayangin aja satu ruangan isinya cuma plat-plat kayu buat ngepres doang yang jumlahnya bisa ribuan cuma buat nulis satu buku doang. Belum cukup efisien. Hingga pada abad ke-11 di era dinasti Tong, seorang penemu bernama Bi Sheng menciptakan ide yang lebih canggih lagi. Bi Sheng menciptakan alat cetak huruf bergerak dari tanah liat yang bisa disusun ulang setiap kali ingin mencetak suatu kata atau kalimat. Setelah digunakan, susunan-susunan huruf dari tiap-tiap tanah liat ini tinggal dibongkar aja dan tinggal disusun lagi dalam pola kalimat yang lain. Ya, istilahnya bisa dibongkar pasang. Dengan adanya penemuan ini, penyebaran buku, penyebaran agama, penyebaran budaya, ilmu pengetahuan, dan semacamnya bisa dilakukan dengan lebih cepat. Di Eropa sendiri, sebenarnya penemuan mesin press seperti ini seringkali dikaitkan dengan Johannes Gutenberg. Tapi sebenarnya, menurut beberapa sumber yang ada, penemuan yang dilakukan oleh orang Cina ini lebih dulu dan memang udah ada sebelum pencetusan Johannes Gutenberg ini sebagai seorang penemu mesin cetak yang ada di Eropa. Penemuan ini menjadi fondasi dari meledaknya ilmu pengetahuan yang memicu suatu gerakan revolusi di Eropa yang bernama dengan Renaissance di Eropa. Mesin cetak adalah kunci dari penyebaran ilmu pengetahuan umat manusia.
Ya begitulah kira-kira 4 penemuan besar dari Tiongkok kuno yang telah mengubah dunia. Bisa dibilang benda-benda ini merupakan pilar dari peradaban dunia. Penemuan-penemuan ini yang awalnya ditemukan di Tiongkok kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan atau interaksi budaya. Kompas yang menjadi penghubung pembuka jalan antar benua. Bubuk mesiu yang menentukan orang berperang yang dulunya pakai pedang, sekarang menggunakan pistol, meriam, dan lain semacamnya. Kertas menjadi medium untuk mencatat ilmu pengetahuan, penyebaran informasi, dan menyimpan ide-ide dan gagasan pemikiran manusia dari masa lalu hingga sekarang. Dan terakhir ada mesin cetak yang menjadi cikal bakal dari penyebaran ilmu pengetahuan umat manusia. Karena dengan adanya mesin cetak tadi, sehingga informasi yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang Cina karena produksinya terbatas, sekarang bisa diproduksi massal dan bisa disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Yang mendorong revolusi intelektual di berbagai tempat di seluruh dunia. Dari 4 penemuan Tiongkok kuno ini, kita bisa sampai kepada suatu fakta dan kesimpulan. Mungkin kita bisa menganggapnya sebagai sebuah pelajaran bahwa kekuatan terbesar manusia adalah pengetahuan, inovasi, dan kecerdikan yang mereka miliki. Faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang akan terus-menerus diwarisi dari generasi ke generasi di umat manusia. Anyway, seru banget dengan topik sejarah kali ini. Cina dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti-hentinya menciptakan gebrakan. By the way, video kali ini terinspirasi dari sebuah anime yang aku tonton beberapa waktu yang lalu, Orb on the Movement of the Earth. Thanks buat kalian semua yang udah support channel ini. Kalau kalian punya topik yang menarik yang mau aku bahas, komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. I'll see you next time. Bye.